Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Rafai Midika Putra dari kelas 10-10. Saya ada tugas bahasa Indonesia nih. Penasaran nggak sama cerita yang bakal aku bawain sekarang? Ayo, bisa tebak nggak? Kalau penasaran, tetap tonton sampai akhir ceritanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, karena kalian bakal suka banget sama cerita ini. Dan juga maaf jika aku bahasanya tidak terlalu lancar. Aku sadar, maaf ya. Gak usah lama-lama ya. Ayo kita mulai sekarang. Jadi gini, dulu banget sebelum Jalan Sendok Timur yang rame dengan motor yang bising dan klakson yang tidak berhenti. Tempat ini tuh cuma tanah yang hening. Sayangnya ya, sawah membentang luas sejauh mata memandang. Suara burung jadi alam pagi, dan angin yang lewat tuh bawa wangi rumput basah. Aduh, tenang banget itu pasti. Kayak dunia yang gak kenal macet, gak kenal kata deadline, apalagi kalau TikTok sampai subuh. Di tengah suasana seindah ini ada sepasang suami istri di keluarga aku. Mereka dipanggil kakek Uyut dan nenek Uyut. Mereka berdua itu orang sederhana, nggak neko-neko, dan bekerja kerasnya sangat luar biasa. Kakek Uyut dulu bekerja sebagai pegawai pemerintah Hindia Belanda. Bukan pejuang, bukan tokoh besar, cuma orang biasa yang berusaha hidup layak di zaman susah. Itu keluarga dia. Dan nenek Uyut, wah, beliau ini versi ibu rumah tangga goals, bisa berkebun, memasak, dan menemun. Dan selalu bilang, tanah itu ibu. Kalau kita jaga tanah, tanah akan jaga kita. Kalimat itu tuh sampai sekarang masih jadi pegangan keluarga kami. Di halaman rumah kayu mereka berdiri satu pohon besar, pohon waringin. Konon, pohon ini tumbuh tepat di hari mereka mulai tinggal di tanah itu. Besar, rindang, dan akarnya dalam banget, kayak pelukan bumi. Tiap malam Jumat, kakek dan nenek Uyut duduk di bawah pohon itu, nyalain dupa, berdoa, dan berminta supaya tenun mereka, anak susu sampai sisit, selalu selamat, damai, dan rezekinya lancar. Kadang aku mikir, doa-doa itu kayak sebuah biji ditabur malam itu, tumbuhnya bisa berpuluhan tahun kemudian. Terus waktu berjalan, Belanda pergi, Jepang datang, lalu Indonesia merdeka. Sawah perlahan hilang, rumah bata mulai berdiri. Jalanan yang dulunya setapak debu berubah jadi aspal. Burung-burung yang dulunya nyanyi pagi-pagi kalah sama suara motor dan klakson. Sampai suatu hari pohon waringin itu tumbang, bukan karena tua, tapi ditebang demi pembangunan. Dan kami sudah melupakannya, namun kita masih mengingatnya. Tapi meskipun pohon itu nggak ada, akarnya masih ada, bukan cuma di tanah, tapi juga di hati keluarga kami. Hari ini, salah satu siswa mereka yang bernama Rafai, yaitu saya, masih tinggal di tanah itu. Buat dia, Sendok Timur bukan sebuah alamat di KTP atau pun di KK. Ini tanah leluhur, tanah yang dulu pernah disiram air mata kerja keras, tanah yang pernah jadi tempat bergantung doa di langit malam. Pesan dari kisah ini, nggak peduli dunia berubah sejauh apa, jangan pernah lupakan asal usul kita. Karena di tanah yang kita pijak mungkin ada doa-doa yang udah tertanam jauh sebelum kita lahir. Dan doa itu bisa jadi alasan kenapa kita masih bisa tumbuh, bertahan, dan mencintai warisan yang kita punya sekarang. Kayaknya itu semua cerita yang aku akan sampaikan hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.